Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di materi untuk UAS yang pertama, yaitu materi tumbuh kembang anak dan remaja yang menjalankan pola diet vegetarian. Seperti biasa, selamat menyimak dulu video penjelasan dari saya. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan, kita lanjutkan di sesi diskusi ya. Oke, jadi ini yang akan saya bahas hari ini outline-nya. Yang pertama ada overview sedikit terkait apa itu tumbuh kembang, kemudian tumbuh kembang yang normal pada anak dan remaja. Kemudian breastfed vegan infant, ini maksudnya adalah bagaimana kita mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh infant atau bayi yang mana ibunya menjalankan pola diet vegetarian. Kemudian yang ketiga ada tumbuh kembang anak vegetarian, ini nanti akan kita bahas banyak subbabnya. Dan yang terakhir tumbuh kembang pada remaja yang vegetarian. Oke, nah langsung masuk ke overview yang pertama yaitu terkait tumbuh dan kembang. Jadi mungkin ini sudah teman-teman sudah pernah mempelajari ya di semester-semester sebelumnya, jadi hanya sedikit saja mengulang bahwa terms tumbuh dan kembang itu mempunyai arti yang berbeda. Tumbuh berarti bertambah ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler, artinya ada pertambahan pada ukuran fisik, kemudian ada pertambahan struktur pada sebagian tubuh atau keseluruhan tubuh. Kemudian pertumbuhan ini bisa juga diukur secara objektif menggunakan beberapa indeks. Yang paling umum digunakan adalah indeks satuan panjang dan juga berat. Sedangkan berkembang adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang sifatnya lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, kemudian bicara, bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Beberapa aspek dalam perkembangan ini juga bisa dinilai menggunakan tools-tools tertentu untuk menunjukkan apakah perkembangannya berada pada tahapan yang normal atau tidak. Biasanya untuk pertumbuhan dan perkembangan ini kita membandingkan berdasarkan usia. Jadi ada usia, ada pertumbuhan yang harus dicapai pada usia tertentu, kemudian perkembangan juga seperti itu dan apabila, tidak sesuai dengan standar menurut usianya, nah ini biasanya kita katakan ada, keterlambatan atau gagal tumbuh atau keterlambatan dalam perkembangan. Nah, kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang? Dari kerangka fishbone ini kita bisa melihat ya, bahwa tumbuh kembang itu dipengaruhi oleh banyak hal. Kalau untuk induknya itu ada pengaruh yang dari nutrition atau gizi, ini pengaruhnya juga cukup besar, kemudian dari lingkungan, kemudian ada dari sosial dan juga kebudayaan, dari pola asuh, dan juga perilaku orang tua. Jadi ini kelompok besarnya gitu ya di kotak yang hijau. Kemudian kita bisa lihat faktor-faktor yang ada di dalam atau termasuk di kategori kelompok yang hijau ini apa saja. Contohnya di nutrition ini nanti yang akan kita bahas lebih banyak ya. Di sini ada kecukupan makro dan mikronutrien, kemudian bagaimana pemberian MPASI, kemudian breastfeeding, dan ini maternal nutrition. Jadi maternal nutrition ini juga sangat penting untuk mempengaruhi tumbuh kembang sehingga apabila ibunya ini vegan, kemudian dia menyusui karena kan 6 bulan pertama kita ketahui makanan terbaik itu adalah ASI. Nah, ini bagaimana? Apakah ini nanti bisa mempengaruhi tumbuh kembang atau tidak? Ini nanti juga akan kita bahas gitu. Ini yang dia akan banyak kaitannya dengan vegetarian gitu. Kalau yang lain ini tidak banyak mempengaruhi gitu ya, walaupun secara umum faktor-faktor ini akan saling berinteraksi gitu ya, yang akhirnya menentukan bagaimana tumbuh kembang seorang anak gitu ya. Misalnya anaknya sudah diberikan gizi yang baik gitu, tapi environment atau lingkungannya tidak mendukung. Jadi anak misalnya tidak diberikan stimulasi yang sesuai dengan usianya gitu ya, dibiarkan saja gitu kan, jarang diajak bermain dan sebagainya. Nah, ini bisa juga mempengaruhi gitu kan tumbuh kembang anaknya gitu. Jadi ini adalah faktor-faktor yang secara umum mempengaruhi tumbuh kembang, namun nanti yang lebih banyak kita bahas adalah yang dari segi nutritionnya ya, yang memang erat sekali kaitannya dengan pola diet vegetarian gitu ya. Hintnya adalah atau misalnya kata kuncinya gitu ya, bahwa yang berkaitan dengan atau yang mempengaruhi tumbuh kembang itu adalah defisiensi makro dan atau mikronutrien. Ya, seperti kita tahu bahwa asupan gizi gitu ya, itu adalah faktor penyebab langsung dari terjadinya malnutrisi sehingga apabila terjadi malnutrisi atau defisiensi baik itu makro maupun mikronutrien ini bisa berdampak langsung pada pertumbuhan dan juga perkembangan.
Oke, nah untuk tumbuh kembang sendiri bagaimana kita menilainya? Untuk pertumbuhan kita bisa nilai menggunakan indeks antropometri ya. Ada banyak indeks antropometri, berat badan menurut usia, panjang badan atau tinggi badan menurut usia, berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan, kemudian IMT menurut usia, kemudian ada indeks lain seperti lingkar lengan atas, kemudian lingkar kepala, dan lain sebagainya, lingkar dada gitu ya. Dan ini bisa digunakan untuk mengecek apakah pertumbuhannya berada pada kondisi normal atau berada pada track yang sesuai dengan usianya atau tidak. Memang yang paling umum itu yang BB menurut usia, panjang badan menurut usia, berat badan menurut panjang badan, dan indeks massa tubuh menurut usia ya. Di atas 5 tahun biasanya menggunakan indeks massa tubuh menurut usia, tapi di bawah itu biasanya kita pakai yang tiga ini gitu, tinggal disesuaikan. Nah itu adalah indikator yang bisa kita gunakan untuk menilai pertumbuhan. Seperti tadi saya katakan bahwa kalau pertumbuhan itu bisa dinilai secara objektif gitu ya, ada angkanya gitu. Jadi kalau ketika dibandingkan apakah angkanya ini sesuai atau tidak, bisa kita langsung tentukan apakah pertumbuhannya berjalan secara normal atau tidak. Kemudian perkembangan itu terdiri dari perkembangan motorik ya, ada motorik halus, ada motorik kasar, kemudian perkembangan kognitif ya, berkaitan dengan kecerdasan, kemudian perkembangan psikologis dan perkembangan kemampuan makan. Nah, untuk perkembangan ini sebenarnya bisa juga dinilai, tetapi penilaiannya less objektif sebenarnya dibandingkan indikator pertumbuhan gitu ya, karena misalnya antara satu orang dengan orang yang lain atau misalnya antara orang tua dengan tenaga kesehatan mungkin punya pandangan yang berbeda terkait dengan perkembangan anak gitu ya. Akan tetapi perkembangan ini juga bisa dinilai menggunakan tools yang disebut Denver atau KPSP. Denver ini yang masih pakai bahasa Inggris, kalau KPSP ini sudah pakai bahasa Indonesia dan setahu saya sudah divalidasi juga di Indonesia, jadi memang lebih sering digunakan yang KPSP ini karena lebih mudah. Yang nanti akan sedikit saya tunjukkan screenshot terkait dengan bagaimana mengukur perkembangan. Karena kalau pertumbuhan saya rasa teman-teman ini sudah hatam semua ya. Semester 3 udah PSG, kemudian udah dietetik dan lain sebagainya gitu. Jadi saya rasa udah inilah udah hatam gitu ya. Nah, ini screening perkembangan KPSP. Jadi di KPSP ini screening perkembangannya itu ada untuk berbagai kelompok usia, dari mulai usia 1 bulan kalau nggak salah startnya, sampai 24 bulan ada, kemudian nanti seterusnya sampai 36 bulan, dan seterusnya sampai 5 tahun itu ada gitu ya. Dan ini juga ditaruh di buku KIA, tapi kalau di buku KIA itu nggak selengkap yang di form aslinya. Kalau teman-teman mau download aslinya, tuh screening perkembangan itu bisa di-download di sini. Nah, ini juga bisa jadi ide nih untuk teman-teman ya, misalnya. Karena kan kalau dulu kita atau seringnya ketika melakukan skripsi atau penelitian yang berkaitan dengan anak-anak gitu ya, atau tumbuh kembang itu biasanya pertumbuhan yang dinilai. Wasting lah, stunting lah, dan sebagainya. Tapi belum banyak yang menilai perkembangan gitu. Apakah perkembangan ini sebenarnya dipengaruhi juga nggak sih oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan gizi gitu ya. Jadi ini bisa jadi ide buat teman-teman. Toolsnya cenderung menurut saya cukup mudah gitu ya, bisa dipelajari, kemudian teman juga bisa mencoba untuk menilai. Cara menilainya pun juga mudah gitu. Jadi misalnya ini hanya contoh ya, sebenarnya nggak hanya 4 ini. Misalnya untuk bayi 3 bulan. Bayi 3 bulan itu tinggal ditanyakan, waktu bayi terlentang, masing-masing lengan dan tungkai bergerak dengan mudah. Jadi kayak apa ya istilahnya gimana sih? Bisa bisa kebayang ya, maksudnya tangan dan tungkai itu bergerak bebas ketika dia terlentang, bisa dijawab ya atau tidak. Gitu. Kemudian apakah bayi waktu terlentang bisa melihat wajah Anda? Ya atau tidak? Jadi jawabannya itu ya atau tidak aja gitu ya. Kemudian yang ketiga, apakah bayi dapat mengeluarkan suara-suara lain di samping menangis? Terus apakah waktu terlentang bisa mengikuti gerakan Anda dengan menggerakkan kepalanya ke kanan atau ke kiri atau ke tengah? Jadi itu ada beberapa pertanyaan yang yes no ya. Jadi ini it's a yes no question. Kemudian nanti tinggal di klasifikasikan yes-nya ada berapa, no-nya ada berapa. Ya disesuaikan dengan kelompok usianya gitu. Jadi cukup mudah gitu ya. Ini untuk kalau nggak salah ini untuk usia 2 tahun, kalau nggak salah 2 tahun apa 3 tahun ya? 2 tahun kayaknya ya. Eh, isi titik-titik di bawah ini dengan jawaban anak ya. Atau 3 tahun ya ini kayaknya kok 2 tahun kok belum bisa.
Ya nanti bisa dilihat lah ya secara rinci di full teks ini gitu ya, karena saya sendiri nggak terlalu hafal karena ada banyak sekali dari usia 0 sampai 5 tahun gitu ya. Jadi memang benar-benar lengkap di situ bisa mengukur perkembangan dari anak apakah normal atau tidak gitu. Jadi silahkan kalau ada yang berminat mungkin mengaitkan dengan pola diet vegetarian anak dengan perkembangan itu juga bisa. Nah, kemudian bagaimana dengan remaja? Kalau pada remaja tumbuh kembang yang normal memang seperti kita tahu kalau pada masa remaja ini bisa dibilang fase tumbuh kembang tercepat kedua setelah fase 2 tahun pertama itu ya. Kalau 2 tahun pertama itu kan memang yang paling cepat. Ada growth spurt lagi itu pada masa remaja ini. Sehingga memang fase baduta dan fase remaja ini merupakan dua fase yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan gizi supaya tumbuh kembangnya itu bisa maksimal gitu ya. Eh, ada apa saja sih tumbuh kembang yang terjadi pada remaja? Yang pertama ada head spurt atau peak head velocity ya, PHV yang mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar bahwa ada percepatan kenaikan tinggi badan di situ pada masa remaja. Kalau waktu pada perempuan itu terjadinya memang lebih cepat gitu ya di antara usia 9 sampai 14 tahun. Tapi pada laki-laki itu lebih lama. Jadi antara usia 10 sampai 17 tahun gitu. Jadi dulu kayaknya waktu mata kuliah GDDK mungkin ya atau dietetik sehat ya. GDDK kayaknya saya lupa. Itu kan pernah dijelaskan gitu ya bahwa kalau memang perempuan itu mandek tingginya itu lebih cepat dibandingkan laki-laki karena ini juga berkaitan dengan pematangan atau batasan remaja antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu kan ditandai dengan menstruasi, sedangkan laki-laki itu kan dengan mimpi basah gitu. Dan menstruasi itu munculnya lebih cepat biasanya. Apalagi semakin kesini semakin banyak makanan-makanan atau asupan-asupan yang mengandung lemak tinggi yang mengarah ke arah obesitas. Nah, ini biasanya angka usia pertama menstruasi atau menarche itu terjadi di usia yang lebih muda gitu ya. Jadi head spurt-nya juga bisa terjadi lebih muda gitu. Jadi itu yang membedakan antara perempuan dan laki-laki ya. Nih menarche, kemudian kalau pada laki-laki juga perkembangan dari penisnya, testis dan juga pubic hair. Ini beberapa indikator yang bisa indikator untuk menilai pertumbuhan dan perkembangan pada remaja. Nah, ini normalnya terjadi seperti ini gitu. Apabila terjadi defisiensi zat gizi tertentu gitu ya, maka bisa mempengaruhi terjadinya head spurt ini yang misalnya menjadi tidak maksimal gitu, harusnya bisa naik sekian sentimeter jadi nggak maksimal. Atau juga kalau pada perempuan itu bisa mempengaruhi menarche pertamanya, entah itu lebih cepat atau menjadi lebih lambat. Kalau yang malnutrisi sih biasanya lebih lambat ya. Kalau pada vegetarian itu kan resikonya defisiensi zat gizi baik makro maupun mikro. Nah itu biasanya cenderung justru lebih lambat menarche-nya sehingga head spurt-nya ini juga bisa usia untuk terjadinya head spurt itu maksudnya geser gitu lebih ke usia yang lebih tua. Tapi juga bahaya ya kalau misalnya menarche-nya itu tidak terjadi atau bahkan mengalami gangguan aminorea misalnya. Nah, itu terjadi pada kondisi yang memang benar-benar fat mass pada remaja perempuan itu biasanya sangat rendah. Gitu. Oke, itu sekilas tumbuh kembang normal pada remaja. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya tipikal vegan diet pada anak dan remaja gitu. Jadi seperti biasa sebenarnya kalau kita bicara tipe itu hampir sama ya. Ada lacto ovo, kemudian lacto ovo, pesca vegetarian yang masih mengkonsumsi seafood, flexitarian, kemudian vegan, kemudian ada satu istilah lagi raw vegans. Kemudian ada juga mikrobiotik itu ya, itu istilah juga untuk menunjukkan vegetarian. Tetapi sekarang ternyata sedikit informasi kalau mikrobiotik itu ternyata satu jenis diet vegan yang beda-beda implementasinya di masing-masing negara, gitu ya. Di pertemuan sebelumnya pernah sedikit saya jelaskan tentang macrobiotic diet, tetapi jangan kaget kalau misalnya nanti teman-teman menemukan literatur di mana macrobiotic diet itu berbeda dengan apa yang saya jelaskan. Tetapi pada intinya dibandingkan semua tipe diet vegan, macrobiotic itu memang yang benar-benar paling strict gitu karena memang hanya memanfaatkan pangan lokal
ya, yang mana pasti ya nggak sebanyak ketika kita juga mengkonsumsi makanan yang non lokal dan sebagainya gitu. Jadi itu yang paling strict di antara jenis diet vegetarian yang lainnya gitu. Kemudian dari beberapa tipe diet ini yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja, kita bisa memprediksi kira-kira zat gizi apa saja sih yang mungkin beresiko untuk kurang atau anak dan remaja tersebut mengalami defisiensi zat gizi tertentu apabila menjalankan tipe diet vegan tertentu. Kayak misalnya yang menjalankan lakto-ovo vegetarian, maka asupan zat gizi yang berkurang itu ada vitamin B12, kemudian protein hewani yang asam aminonya itu lebih lengkap, zat besi, kemudian zinc gitu ya. Kalau masih mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi ikan, maka bisa jadi berisiko juga mengalami kekurangan yodium, kemudian omega 3 ya. Untuk yang lakto vegetarian hampir sama, ditambah vitamin D dan A, kemudian OVO juga sama, tetapi bisa juga kalau misalnya tidak mengikutkan susu, susu ini kan kaya akan kalsium, yodium, vitamin B12, B2, vitamin D dan vitamin A. Jadi ini juga beresiko untuk defisiensi pada yang ovo vegetarian. SK vegetarian sama seperti di atas tapi tidak beresiko untuk mengalami kekurangan yodium dan omega 3 ya. Kemudian flexitarian itu hampir sama, tetapi sebenarnya kalau flexitarian ini tergantung seberapa fleksibel gitu ya, karena kan dia kadang-kadang masih mengkonsumsi animal proteins gitu ya, jadi masih bisa untuk memenuhi kebutuhan vitamin-vitamin yang mungkin beresiko di tipe diet vegan yang lainnya. Untuk yang vegan juga sama seperti di atas, utamanya vitamin B12. Nah, untuk yang raw vegans ini juga sama mikronutriennya ditambah bisa juga mengalami kekurangan kalori dan kekurangan lemak gitu ya, karena semua produk hewani itu di-exclude, kemudian beberapa tanaman, beberapa makanan yang dimasak itu juga dihindari. Jadi benar-benar apa yang bisa dimakan raw, which is biasanya kalau yang bisa dimakan raw itu kan benar-benar cuman sayur-sayuran dan buah-buahan gitu ya, kayak misalnya sereal dan lain sebagainya. Ya kalau itu harus dimasak dulu ya mungkin nggak dikonsumsi gitu. Jadi lebih strict lagi gitu ya, hampir mirip dengan yang macrobiotic diet itu. Jadi ini beberapa tipe diet vegan yang mungkin dilakukan oleh anak dan remaja. Kemudian key point-nya itu apa sih sebenarnya? Jadi key point artinya bahwa kunci apakah diet vegetarian ini nanti mempengaruhi tumbuh kembang anak dan remaja. I think you can guess that it will affect child growth and development ya. Karena memang kalau pada kelompok vegan kan pasti biasanya most likely untuk mengalami defisiensi baik makro maupun mikronutrien. Jadi kuncinya adalah sebenarnya semakin banyak makanan yang direstriksi ya Pak, terutama pada anak-anak dan remaja, maka akan memang lebih beresiko untuk mengalami defisiensi zat gizi tertentu ya, yang mana itu nanti akan menjawab apakah tumbuh kembangnya itu terganggu atau tidak. Jadi tabel yang sebelumnya saya paparkan tadi itu bisa sangat membantu teman-teman untuk memprediksi apakah pola makan atau pola diet vegan yang dilakukan oleh anak dan remaja ini nanti bakalan mempengaruhi tumbuh kembangnya atau tidak. Nah, satu poin penting yang mungkin perlu saya sampaikan di sini adalah memang yang paling penting adalah mengetahui tipe dietnya. Jadi tipe diet vegan yang mana gitu kan ya. Tetapi untuk mengkonfirmasi lagi silahkan ditanyakan kembali ke klien Anda gitu ya. Misalnya vegan gitu ya. Karena terkadang gini, istilah yang kita pahami dengan istilah yang dipahami oleh orang awam itu berbeda. Kayak lakto-ovo mereka bilang vegan, padahal di terms kita vegan itu yang benar-benar tidak ada, nggak ada telur, nggak ada keju, nggak ada produk susu dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah itu kadang terms yang berbeda gitu. Jadi lebih baik dikonfirmasi lagi tipe diet vegannya apa dan benar-benar apa makanan apa saja sih yang direstriksi gitu sehingga bisa lebih baik memahami pola diet vegetarian yang dilakukan oleh anak maupun remaja yang menjadi klien kita. Gitu ya. Jadi ini key points-nya. Semakin banyak makanan yang direstriksi, otomatis resiko untuk mengalami defisiensi makro maupun mikronutriennya juga menjadi semakin
tinggi gitu ya. Oleh karena itu kenapa prinsip gizi seimbang nomor satu itu adalah makanan yang bervariasi. Oke, agak sedikit out of topic tapi masih berkaitan. Nah, oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Jadi tadi sekilas terkait dengan tumbuh kembang dan juga overview sedikit terkait tipe diet vegan pada anak-anak dan remaja. Kemudian ini satu hal yang menarik ya, menurut saya, bagaimana akhirnya tumbuh kembang bayi yang ibunya itu menjalankan pola diet vegetarian gitu. Seperti kita tahu bahwa banyak literatur yang sudah menjelaskan bahwa maternal diet gitu ya, atau diet yang dilakukan oleh ibu menyusui gitu ya, itu akan sangat berpengaruh pada kualitas ASI-nya gitu ya. Walaupun ada beberapa publikasi juga yang menyatakan tidak terlalu berhubungan, tapi saya termasuk yang highly believe bahwa maternal diet itu sangat mempengaruhi kualitas ASI gitu, sehingga apabila ibunya itu vegetarian, maka tentu kualitas ASI ini juga mengikuti apa yang dikonsumsi ibunya gitu kan. Dan di sini disebutkan bahwa beberapa zat gizi gitu ya, ini sensitif to maternal diet, itu ada vitamin B kompleks, kemudian vitamin A, vitamin C, dan vitamin D. Gitu ya, yang mana vitamin-vitamin ini juga tadi kita kembali ke dua slide yang ke belakang tadi, bahwa vitamin-vitamin ini adalah vitamin-vitamin yang resiko defisiensinya itu tinggi pada kelompok vegetarian gitu ya. Kita nggak bicara anak, remaja, atau dewasa gitu. Pada semua kelompok usia, vitamin-vitamin ini adalah vitamin-vitamin yang beresiko untuk kurang gitu kan jumlahnya di dalam tubuh gitu ya, termasuk di ASI gitu, sehingga apabila jumlahnya di ASI juga berkurang, maka otomatis transfer ke infants, terutama yang 0 sampai 6 bulan ini juga akan berkurang gitu kan ya, atau tidak mencukupi kebutuhannya. Apalagi kalau menyusunya dilanjutkan sampai usia 24 bulan gitu. Nah, yang menjadi kunci adalah bagaimana untuk supaya walaupun ibunya ini vegan, tetapi tidak berpengaruh ke kualitas ASI dan juga tidak mempengaruhi atau tidak sampai menyebabkan defisiensi pada bayi yang nanti bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya, maka ibu menyusui benar-benar harus mempertimbangkan kondisi gizinya. Gitu. Yang pertama status gizi, kalau memungkinkan itu juga harus dicek bagaimana simpanan mikronutriennya di dalam tubuh. Tapi itu less likely ya, karena kita tahu kalau misalnya cek mikronutrien itu juga harganya juga nggak murah gitu ya. Tapi itu sebenarnya disarankan untuk dicek untuk benar-benar tahu kira-kira tubuhnya itu mengalami kekurangan vitamin apa. Kemudian status gizinya tadi ya. Kemudian direncanakan dietnya itu harusnya seperti apa. Kemudian suplementasi yang dibutuhkan itu kira-kira apa. Karena tentu kalau pada pola diet vegetarian, suplementasi itu akan sangat membantu sekali untuk mengurangi resiko defisiensi. Ya, di tabel 1 ini saya ambil dari satu literatur juga yang sudah membuat rekomendasi suplemen untuk ibu menyusui yang vegetarian. Karena ibu menyusui vegetarian nanti berpengaruh kan ke bagaimana dia mencukupi kebutuhan gizi untuk bayinya gitu. Yang pertama ada vitamin K, dan ini juga ada recommended amount-nya gitu ya. Kemudian vitamin D, kemudian zat besi sekitar 1 mg per kilogram berat badan per hari. Kemudian vitamin B12, kemudian fluorid dan zinc ya. Apakah ini semua harus diberikan, Bu? Jawabannya bisa iya bisa tidak gitu ya. Tergantung apa? Tergantung tadi status gizi dari ibunya gitu. Di beberapa kasus gitu ya, kalau misalnya ibunya ini not sure bahwa apakah saya bisa memenuhi atau tidak, daripada ragu, sebaiknya pertama take supplements, atau kalau yang kedua itu bisa juga menanggalkan terlebih dahulu pola diet vegetariannya. Gitu. Saya follow salah satu akun Instagram gitu ya. Dia vegan sebelum punya anak, tetapi setelah punya anak sampai anaknya usia 2 tahun dia tidak dulu vegan. Gitu, karena tadi dia nggak yakin bahwa dia bisa memenuhi kebutuhannya gitu ya. Akhirnya kebutuhan bayinya atau ASINya nanti bisa mencukupi, dia karena nggak yakin, akhirnya vegannya ditanggalkan terlebih dahulu.
kemudian mulai vegan lagi ketika anaknya sudah lulus ASI gitu ya, sudah usia 2 tahun dia kembali lagi ke vegan. Tetapi kita nggak bisa memaksakan hal tersebut gitu. Kenapa? Karena ada beberapa yang menjalankan vegan kan, apalagi kalau misalnya alasannya religi ya. Kalau misalnya alasannya religi, itu juga akan lebih sulit untuk ditanggalkan. Kalau alasan lifestyle, gaya hidup, atau yang lain sebagainya mungkin masih bisa. Tapi kalau alasannya religi mungkin agak sulit, sehingga alternatif yang bisa dilakukan itu adalah suplementasi gitu ya. Suplementasinya bisa disesuaikan dengan kondisi ibunya gitu. Kira-kira ibunya status gizinya seperti apa, mikronutrien yang kurang itu apa saja gitu. Itu semua bisa dilakukan pengecekan sehingga lebih bisa memastikan bahwa nanti anaknya itu mendapatkan zat gizi yang cukup. Salah satu notes yang mungkin bisa saya sampaikan tuh, jangan menunggu sampai anaknya mengalami gagal tumbuh dulu gitu. Jadi kadang ada kan yang udah dikasih ASI tapi kok berat badannya nggak naik sesuai kurva dan lain sebagainya. Nah itu ada indikasikan gagal tumbuh gitu. Jadi jangan menunggu gagal tumbuh dulu. Uh, dari awal harusnya sudah di-plan dengan baik. Kalau bisa semenjak kehamilan sebenarnya, karena kan transfer atau tumbuh kembang anak kan juga bergantung pada saat masa kehamilan kan. Ingat konsep 1000 hari pertama kehidupan. Jadi selama kehamilan juga sebaiknya untuk ibu-ibu yang menjalankan pola diet vegetarian itu juga mulai carefully plan their diet gitu supaya tidak sampai berpengaruh pada tumbuh kembang anaknya gitu. Oke, selanjutnya saya akan masih membahas terkait dengan kualitas ASI Pak antara ibu vegan dan non vegan. Walaupun tadi di slide sebelumnya saya katakan bahwa komposisi ASI pada ibu yang vegan memang akan lebih riski untuk mengalami defisiensi beberapa zat gizi mikro ya. Tapi ini ada satu penelitian yang menyebutkan sebenarnya secara umum komposisinya tidak terlalu berbeda antara makro dan mikronutrien, tetapi komposisi lemaknya yang berbeda gitu. Tapi kalau jumlah lemaknya relatif sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan antara kelompok ibu yang vegan dan non vegan adalah pada kelompok ibu yang vegan kandungan ASI-nya itu lebih banyak mengandung asam linoleat dan juga more linoleic dan juga linolenic. Jadi asam linoleat dan linolenat gitu ya. Dan lebih rendah kandungan lemak jenuh dan juga EPA. Seperti kita tahu kalau yang asam linoleik dan juga asam linolenat itu kan memang penting untuk DHA ya, untuk pembentukan DHA, dan EPA dan DHA mungkin teman-teman sering dengar gitu di iklan-iklan susu formula, mengandung EPA dan DHA untuk menunjang kecerdasan anak, kecerdasan otak dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana akhirnya supaya komposisi ASI-nya ini tetap bisa maksimal gitu ya. Ada satu juga literatur review yang menunjukkan ternyata DHA ini sebenarnya tidak terlalu berbeda atau tidak membawa pengaruh yang cukup signifikan gitu ya dari randomized control trial untuk penelitian RCT yang dilakukan membandingkan antara bayi yang diberi susu formula dengan DHA dan tidak ada DHA-nya, ternyata tidak bisa menunjukkan adanya perbedaan pada perkembangan yang ini berkaitan dengan mental and motor test or visual acuity. Jadi kayak nggak ada perbedaan perkembangan motorik ya, perkembangan mental juga tidak berbeda terlalu jauh gitu. DHA ini ditemukan mungkin hanya berbeda pada penelitian-penelitian pada hewan, di mana memang pada penelitian yang dilakukan di hewan ini hewannya itu dibuat benar-benar severe dietary condition. Kalau bisa dibilang mungkin dalam kondisi gizi buruk gitu ya. Tapi kalau misalnya status gizinya itu masih bisa dijaga pada kondisi yang normal, ini bisa dikatakan sebenarnya efek DHA-nya tidak terlalu signifikan seperti itu. Tetapi Academy of Nutrition and Dietetics gitu ya, ini tetap menyarankan untuk suplementasi DHA pada ibu-ibu yang vegan maupun ibu menyusui yang vegan gitu ya, karena kayak nggak bisa make sure apakah ini nanti atau cukup. Istilahnya gini, sama kayak tadi suplementasi zat gizi mikro gitu ya, walaupun penelitian ini mengatakan bahwa
oh nggak ada beda kok antara yang vegan dan non vegan, tetapi kan nggak bisa dipastikan gitu ya. Daripada nanti mengambil resiko tidak melakukan suplementasi yang ternyata kurang gitu, itu kan kita nggak bisa turn back time, kemudian balik lagi ke masa yang sebelumnya, kemudian mengkonsumsi suplemen untuk memperbaiki kondisi anak, kan nggak bisa gitu ya. Jadi kayak istilahnya itu untuk tindakan preventifnya gitu ya, karena kita tahu kalau misalnya ibu yang vegan itu sangat rentan untuk mengalami defisiensi zat gizi baik mikro maupun makro, jadi kayak sebaiknya diberikan suplementasi gitu ya, supaya untuk mencegah nanti berkurangnya kualitas ASI yang bisa mengganggu tumbuh kembang si anak. Kayak saya bilang tadi gitu, jangan nunggu sampai anaknya itu gagal tumbuh dulu gitu. Jadi tindakan preventifnya itu adalah untuk melakukan suplementasi. Oke, selanjutnya ini juga ada beberapa bahan makanan yang bisa dikonsumsi, dan ini saya rasa udah sering sih dikonsumsi oleh kelompok vegan gitu ya. Ini adalah beberapa pangan sumber asam linolenat gitu ya. Ada flaxseed seperti contoh gambar di background-nya ini. Agak sedikit kayak biji semangka ya flaxseed ini. Kemudian ada walnuts, kemudian ada beberapa jenis minyak mungkin yang umum dikonsumsi itu canola dan juga minyak kacang kedelai ya, soybean oil. Ini masih umum sih, masih banyak dijual di pasaran, tapi walnut oil rasanya not really populer di Indonesia. Kemudian ada soybeans, dan kita juga banyak olahan soybeans ya, tempe, tahu, ini salah satu contohnya. Mungkin karena di luar nggak ada tempe jadi nggak masuk sini, tapi menurut saya itu juga salah satu sumber alfa linolenat yang baik gitu ya. Ini bisa dikonsumsi juga oleh ibu yang menyusui atau diberikan pada anak dan remaja yang mengalami atau menjalankan pola diet vegetarian sebagai sumber untuk pembentukan DHA selain suplementasi tadi. Oke, next ini masuk ke materi yang utamanya gitu ya. Jadi bagaimana sih pola diet vegetarian yang dilakukan oleh anak? Oke, jadi kalau pada anak-anak yang menjalankan pola diet vegetarian itu biasanya mostly adalah mengikuti pola diet vegan yang sudah dilakukan oleh orang tuanya. Ini saya pernah dapat klien beneran ya, ini nggak mengada-ada. Jadi klien beneran yang konsul ke saya bagaimana pemberian MPASI untuk bayinya yang ikut pola diet vegan gitu. Jadi satu hal yang saya tanyakan adalah ya tadi tipe diet vegannya itu seperti apa? Apakah memang vegan full atau tidak? Karena terms yang digunakan adalah vegan, sehingga saya mikirnya kan vegan full gitu ya. Tapi ternyata masih lacto-ovo. Jadi dia masih bisa memberikan telur dan juga produk susu atau susu gitu ya. Jadi itu masih lebih baik karena resiko defisiensi mikronutriennya bisa ditekan gitu dan bisa dipenuhi dengan sumber-sumber yang lain. Apalagi makin ke sini teknologi makanan itu juga semakin maju gitu ya, sehingga banyak juga bermunculan produk-produk fortifikasi yang bisa memenuhi atau menutup gap kekurangan mikronutrien pada anak yang menjalankan pola diet vegetarian juga gitu ya. Memang seperti kita tahu juga kalau masih anak-anak kan masih belum bisa ya menentukan sendiri gitu ya, oh saya mau vegan, kan nggak mungkin. Jadi mostly memang masih follow orang tuanya gitu. Pada beberapa kondisi memang karena keluarganya sudah vegan semua, jadi memang harus dipaksakan juga anaknya ini menjalankan pola diet vegetarian gitu. Satu lagi saya pernah ketemu juga karena orang tuanya vegan, kemudian anaknya juga menjalankan diet vegan, tapi waktu itu bukan klien saya, jadi ketemu di satu pertemuan gitu ya, yang saya tahu bahwa oh ternyata anaknya ini vegan gitu. Jadi benar-benar diberikan hanya sumber plant based food saja kayak kentang, sayur-sayuran gitu. Kalau animal proteinnya benar-benar direstriksi gitu ya. Nah, balik lagi ke topik gitu ya, bagaimana diet vegetarian pada anak. Jadi mostly tadi mengikuti orang tuanya, dan kita perlu memperhatikan jenis bahan makanan apa yang diberikan pertama kali. Tentunya untuk pemberian makanan pertama kali yaitu pada MPASI gitu ya, complementary feeding, harus diberikan protein rich food gitu, karena protein rich food ini juga sangat penting sekali untuk tumbuh kembang anak gitu ya. Ada banyak produk protein rich food yang berasal dari pangan nabati gitu ya. Kalau misalnya lacto ovo, maka yang perlu dikenalkan ya produk-produk telur dan juga
susu dan juga produk susu itu bisa ya diperkenalkan juga. Tapi kalau misalnya vegan full, produk-produk seperti olahan kedelai, tahu, tempe, kemudian biji-bijian, kacang-kacangan itu juga merupakan salah satu sumber protein, sumber makanan kayak protein yang pertama kali harus diperkenalkan pada anak-anak gitu, karena ini sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan protein. Karena even pada kelompok yang non vegan biasanya itu kebutuhan protein itu juga sulit untuk dipenuhi gitu, apalagi pada yang vegan gitu, yang mana dengan kebutuhan protein yang sama gitu ya, misalnya sama-sama kebutuhannya misalnya 12 gram protein gitu ya. 12 gram kalau misalnya dari kelompok hewani itu bisa dipenuhi dari misalnya 1 sampai 2 porsi gitu ya. Yang mana 1 sampai 2 porsi itu paling enggak sekitar 60 gram ikan sampai atau 80 gram daging gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pakai produk nabati, di mana produk nabati ini satu porsi dari produk nabati itu kandungan proteinnya kan lebih rendah dibandingkan protein hewani. Jadi kayak kalau kita bilang gramnya itu lebih banyak harus dipenuhi dari protein nabati. Gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Nanti bisa teman-teman analogikan lah kalau misalnya sama-sama butuh 12 gram, yang satunya butuh berapa protein hewani, yang satunya berapa protein nabati, supaya bisa benar-benar membandingkan. Kalau yang vegan full ini memang butuh gram yang lebih banyak, padahal kan kalau kita bicara MPASI kan kayak kapasitas lambung bayi juga terbatas, jadi kayak nggak bisa terlalu banyak. Ada beberapa key nutrients, tentunya key nutrients ini juga kita refer ke tabel yang tadi saya bilang berdasarkan tipe diet vegannya apa gitu ya. Tapi untuk anak-anak terutama yang baru pertama kali diperkenalkan makanan padat, kita harus mempertimbangkan kalori ya, jadi energi dari makanan, kemudian ada protein, kemudian omega 3, kalsium, zinc, zat besi, vitamin B12, riboflavin, dan vitamin D. Karena ya tadi pada kelompok vegan tentunya resiko untuk mengalami defisiensinya juga akan menjadi semakin tinggi. Tapi kalau misalnya yang masih lakto-ovo ya itu mungkin masih bisa lah untuk yang kalsium dan vitamin D-nya ini tadi ya, bisa refer ke tabel yang tadi. Jadi memang walaupun sama-sama vegan, tapi kok di tipe diet vegetariannya itu berbeda, bisa berbeda juga risk nutrients-nya. Nah, kemudian bagaimana kemudian tumbuh kembangnya? Nah, ini kan sebenarnya yang sum up materi kita hari ini. Jadi apakah pola diet vegetarian itu akhirnya mempengaruhi tumbuh kembang anak? Jadi ada beberapa penelitian ini yang saya ambil gitu ya. Dari tahun yang lama itu ada dari Schul dan juga Sanders dari tahun 77 dan juga Sanders di tahun 88. Memang mereka menemukan bahwa anak-anak yang menjalankan pola diet vegetarian, terutama yang kurang dari 2 tahun, ya ini memiliki rata-rata berat badan dan kecepatan pertumbuhan tinggi badan yang lebih rendah. Dan ini signifikan dibandingkan pada bayi yang tidak diberikan pola diet vegan. Sanders juga menemukan hal yang serupa gitu ya. Mereka lebih ringan ya, atau berat badannya lebih rendah. Kemudian tinggi badannya juga cenderung lebih rendah gitu ya dibandingkan populasi referensi, di mana populasi referensi ini kalau misalnya kita pakai WHO gitu ya, itu dibandingkan dengan populasi atau referensi populasi gitu ya, itu memang lebih ringan dan juga lebih pendek gitu ya. Kemudian The Farm Study ini juga penelitiannya relatif lebih lama gitu ya. Vegetarian children atau anak-anak yang menjalankan pola diet vegetarian itu berada pada di antara persentil 25 dan 75 gitu ya. Kemudian weight for age-nya kalau tadi di antara 25 sampai 75 itu untuk tinggi badan menurut usia ya. Untuk berat badan menurut usia itu di bawah mediannya. Ya, jadi 3 penelitian ini menemukan sebenarnya hasil yang kurang lebih sama. Tetapi ada penelitian growth ini yang lebih terbaru, di mana penelitian growth ini menemukan kalau vegetarian child atau anak yang menjalankan pola diet vegan sebenarnya bisa punya tumbuh kembang yang normal dari mulai bayi sampai dewasa, tetapi memang bisa jadi lebih rendah tinggi badannya atau lebih rendah berat badannya. Jadi
memang lebih shorter dan lebih lighter, tapi sebenarnya itu masih dalam range yang normal gitu. Memang ada agak sedikit lebih kurus atau sedikit lebih pendek, tetapi sebenarnya masih di kurva yang normal gitu. Jadi masih antara -2 sampai +2 standar deviasi untuk yang panjang badan menurut usia gitu ya. Jadi itu penelitian yang terbaru. Nah, jadi konklusinya gimana, Bu? Jadi apakah ini akan berpengaruh pada tumbuh kembang atau tidak? Jawabannya sebenarnya kalau kita melihat dari ini, saya simpulkan ya bahwa kalau lihat di penelitian yang dulu di mana memang teknologi itu tidak semaju sekarang ya, baik dari teknologi suplementasi atau mungkin dari fortifikasi tidak maju sekarang gitu ya, maka tumbuh kembang anak yang menjalankan pola diet vegetarian itu bisa terganggu. Tetapi di penelitian yang terbaru di mana memang sudah anaknya ini sudah diberikan suplementasi, tadi sudah diberikan tindakan preventif gitu. Diberikan suplementasi, kemudian dipilihkan makanan-makanan yang difortifikasi gitu sehingga tumbuh kembangnya itu bisa lebih baik gitu ya, bahkan berada pada range yang normal walaupun memang agak sedikit lebih kurus ataupun lebih pendek dibandingkan dengan yang non vegetarian. Ya, jadi masih dalam kondisi yang normal, tetapi memang agak sedikit lebih kurus ataupun sedikit lebih pendek. Tapi masih normal, which is okay gitu kan, tidak berpengaruh ke tumbuh kembangnya gitu ya. Terutama ke pertumbuhan sih ya. Kalau perkembangan memang seperti tadi saya bilang, nggak banyak penelitiannya gitu ya terkait dengan perkembangan, karena memang perkembangan ini merely nggak utama dari faktor gizi, tapi juga banyak faktor lingkungan yang berpengaruh gitu ya, stimulasi dan lain sebagainya gitu. Jadi ini kesimpulannya. Yang menjadi kunci berarti kan tadi hint-nya adalah apakah terjadi defisiensi makro dan atau mikronutrien atau tidak gitu. Selama pada bayi dan anak yang vegan, tetapi masih bisa dipenuhi makro dan mikronutriennya, dan tumbuh kembangnya nggak akan terganggu gitu. Makanya mesti dicari tahu kira-kira resikonya, ya resiko defisiensi makro dan mikronutriennya ini apa. Itu sehingga bisa dilakukan upaya preventif dari awal. Gitu kayak misalnya, karena vegetarian kan makanannya bulky ya. Bulky itu maksudnya kalau kita bilang densitas energinya itu lebih rendah. Densitas energinya lebih rendah, padahal kalau misalnya kita bicara MPASI, kita sebisa mungkin kasih makanan yang densitas energinya itu tinggi. Jadi bayi nggak perlu makan terlalu banyak, tapi energi yang didapatkan itu sudah cukup kan kayak gitu teorinya kan, atau kuncinya kan kayak gitu. Tapi kalau pada bayi yang diberikan pola diet vegan kan makanannya jadi bulky, bulky kemudian energi yang masuk jadi nggak sesuai, terus gimana? Nah inilah peran teman-teman kita semua sebagai ahli gizi dan juga dietitian nanti untuk merencanakan gitu gimana supaya walaupun menjalankan pola diet vegan, tapi mereka masih tetap bisa terpenuhi kalorinya, proteinnya, lemaknya, ya, kemudian mikronutriennya, terutama vitamin B12 dan vitamin D. Kalau dari susunan menu yang kita buat ternyata kurang memenuhi standar beberapa jenis mikronutrien, dan suplementasi itu bisa menjadi jawaban gitu, nggak masalah gitu. Karena kan vegetarian ini bisa kita bilang kondisi khusus gitu ya. Artinya ya berbeda dengan kondisi yang banyak dilakukan oleh orang lain gitu. Jadi itu kuncinya. Kuncinya bagaimana kita bisa mencegah defisiensi makro dan mikronutrien pada bayi, anak gitu ya, supaya tidak mengganggu tumbuh kembangnya gitu. Walaupun nanti pada akhirnya masih beresiko untuk mengalami atau terjadi uh, pertumbuhan yang lebih kurus ataupun lebih pendek, which is okay selama masih masuk dalam normal range ya. Jadi itu uh, semoga bisa dipahami ya, agak bulat-bulat tapi ya itulah intinya. Nah, jadi nih ada beberapa questions gitu ya. Mungkin tadi udah saya bahas ya di slide sebelumnya gitu. Jadi ada beberapa questions atau hal ini sebaiknya tidak dilakukan pada bayi gitu ya. Yang pertama, very restricted vegan and macrobiotic diets. Ini sangat tidak dianjurkan karena kalau menggunakan tipe diet yang ini yang sangat restrict sekali, bahkan lebih restrict dibandingkan vegan, maka ini bisa untuk menyebabkan malnutrisi, kemudian pertumbuhan yang jelek, ya bahkan beberapa bisa menyebabkan few case of death atau kematian. Ya, jadi ini berdasarkan hasil penelitian juga. Kemudian kalau misalnya low nutritional status, nah ini seperti tadi saya bilang, kalau misalnya
bayi ini ada indikasi mengalami gizi kurang ke gizi buruk gitu ya, atau wasting gitu ya, atau bahkan stunting, maka jangan segan-segan juga untuk merekomendasikan suplementasi. Ya, baik suplementasi vitamin A atau vitamin C maupun vitamin D, tergantung lagi jenis tipe diet vegan yang dilakukan atau makanan apa yang direstriksi, sehingga untuk suplementasinya juga bisa lebih tepat. Ini bisa diskusi juga tektokan dengan dokter anak ya, untuk bisa merumuskan kira-kira suplementasi apa yang tepat gitu. Kemudian ini tadi makanan vegan itu sangat bulky, menurunkan densitas energi, berisiko menurunkan asupan energi secara keseluruhan. Gitu. Ini perlu garis bawahi, sehingga ini juga butuh art ya untuk bagaimana membuat menu diet anak yang vegetarian supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan energinya gitu. Kalau masih lakto-ovo menurut saya masih cenderung lebih mudah sih, karena kan kalau misalnya olahan susu kayak keju, kemudian bisa kita tambahkan sumber lemak seperti minyak atau santan, itu masih oke lah. Tapi kalau misalnya yang vegan full ini memang akan sangat tricky sekali gitu ya. Kemudian kandungan fitat ini bisa mengganggu penyerapan zat besi juga gitu ya. Jadi mengulang materi yang saya jelaskan sebelum UTS kan juga ini ya, fitat bisa mengganggu penyerapan zat besi yang mana ini bisa menyebabkan resiko untuk anemia defisiensi besi menjadi lebih tinggi gitu ya. Jadi perlu berhati-hati juga. Termasuk serat ya. Ini pada anak vegan itu juga perlu di garis bawahi, jangan sampai melebihi kebutuhan. Jadi paskan saja di kebutuhannya. Oke, untuk asupan protein ditemukan paling rendah pada macrobiotic diet, karena memang macrobiotic diet kan sangat strict sekali gitu ya. Kemudian dalam gram yang sama, ini tadi sedikit sudah saya mention juga, di gram yang sama kandungan protein pada plant based food itu memang lebih rendah dibandingkan produk hewani atau animal based food, sehingga jumlahnya harus diperhatikan pada anak dengan diet yang vegan. Artinya kalau misalnya pada yang non vegan, dengan tadi saya bilang kayak kalau 6 sampai 8 bulan itu bahkan kayaknya kebutuhannya itu cuma 1 P protein hewani lemak sedang itu sudah cukup. Jadi kayak sekitar 40 gram daging itu selama 1 hari ya, itu sudah cukup. Tapi kalau misalnya pada vegan itu mungkin nggak 40 gram juga gitu. Mungkin bisa lebih dari 40 gram produk nabati gitu ya. Karena kan 1 P dari atau 1 porsi protein nabati itu kan proteinnya kalau nggak salah cuma 3 atau 5 gram gitu. Jadi memang lebih rendah dibandingkan jumlah protein total pada produk protein hewani gitu. Jadi makanannya jadi lebih bulky. Apalagi kalau protein nabati gitu ya diolah itu biasanya kan jadi kayak ngembang banget gitu ya, beda dengan produk protein hewani. Jadi memang akan lebih bervolume gitu, dan itu yang mesti kita perhatikan, karena bayi juga nggak bisa makan terlalu banyak, kecuali udah di atas 2 tahun udah bisa diarahkan atau udah bisa tahu ya makanannya, udah bisa makan sendiri gitu, itu akan lebih mudah. Untuk kebutuhan usia 0 sampai 2 tahun itu 30% lebih tinggi, sekitar 1,5 gram per kilogram berat badan. Kemudian 2 sampai 6 tahun 20 sampai 30% lebih tinggi, 1,3 gram per kilogram berat badan. Lebih dari 6 tahun sekitar 15 sampai 20% lebih tinggi, sekitar 1,15 gram per kilogram berat badan. Jadi ini bisa jadi acuan perhitungan protein untuk kelompok anak-anak yang menjalankan pola diet vegetarian. Pada anak usia 0 sampai 2 tahun aja ya, yang kebutuhan proteinnya itu normal, maksudnya tidak lebih tinggi, itu aja beberapa melaporkan sangat sulit gitu ya, karena memang kan protein hewani kan mungkin lebih berbau amis gitu ya, agak sulit, kemudian teksturnya juga sulit dikunyah dan sebagainya, itu pemenuhan proteinnya kadang menjadi masalah. Nah, apalagi di kelompok vegan ini kebutuhan proteinnya meningkat gitu kan, jadi kayak bisa lebih challenging gitu ya, lebih menantang gitu lah. Oke, kemudian zat gizi yang kedua ada zat besi, hampir sama dengan protein. Kalau kekurangan zat besi, iron deficiency anemia atau disingkat IDA, ini memang lebih banyak terjadi pada anak-anak yang menjalankan pola diet makrobiotik ya, yang sangat strict sekali, di mana untuk kondisi anemia ini yang bisa berpengaruh ke perkembangan.
Ya, jadi anemia bisa menyebabkan penurunan pada perkembangan mental dan juga psikomotor dibandingkan infant controls ya, atau dibandingkan dengan bayi yang tidak mengalami anemia gitu. Jadi memang ini risiko. Nah, apakah yang vegan itu semuanya beresiko atau akan mengalami anemia defisiensi besi? Jawabannya enggak ya, balik lagi tergantung ke apa yang bisa dikonsumsi, atau mungkin kalau misalnya dari awal sudah tahu akan beresiko mengalami anemia defisiensi besi, ya diberikan suplementasi gitu. Karena pada anak yang non vegan saja resiko anemia defisiensi besinya itu juga cukup tinggi sebenarnya, apalagi yang vegan gitu kan. Jadi resikonya itu bisa dibilang meningkat 2 kali lipat gitu pada kelompok yang vegan gitu. Sehingga memang ini adalah kondisi yang benar-benar harus diantisipasi, jangan sampai mengalami anemia defisiensi besi. Pada anak vegan, persediaan zat besi itu juga kurang terserap dengan baik gitu ya, dibandingkan zat besi heme yang ada pada daging dan produk daging. Karena kan sumber zat besi yang dikonsumsi oleh anak-anak yang menjalankan pola diet vegan kan memang mostly dari sayur-sayuran ya, sayur-sayuran berdaun hijau gitu ya. Sifatnya non-heme, jadi bioavailability-nya juga lebih rendah. Itu membuat resiko IDA-nya juga menjadi lebih tinggi. Absorpsi atau penyerapan bisa ditingkatkan dengan konsumsi vitamin C dan juga lisin. Kemudian juga harus berhati-hati dengan bahan-bahan yang bisa mengurangi penyerapan zat besi seperti tanin ya pada teh, coklat, kopi, kemudian kafein, kemudian kalsium atau makanan-makanan yang berserat tinggi. Ini penting untuk membatasi membatasi serat senilai hanya maksimal 0,5 gram per kilogram berat badan per hari. Ini supaya tidak menghambat penyerapan mikronutrien penting, salah satunya zat besi. Oke, kemudian untuk memenuhi kebutuhan zat besi bisa juga digunakan makanan-makanan yang difortifikasi. Sekarang banyak kok, bahkan beras aja sekarang ada yang difortifikasi zat besi. Ya, walaupun memang harganya agak relatif lebih mahal sih, tapi it's okay. Next ada kalsium. Ini juga salah satu zat gizi yang beresiko untuk defisiensi, terutama pada yang full vegan, ya. Jadi yang memang sudah tidak mengkonsumsi susu maupun produk olahan susu, ya. Hasil penelitian di tahun 2009 ini di Vietnam menemukan adanya penurunan BMD, bone mineral density ya, jadi densitas massa tulang antara yang vegetarians itu turun sekitar -2%. Ini maksudnya yang non vegan ya, yang lakto ovo, lakto dan ovo gitu ya. Dan pada vegan itu menurun sampai 6% gitu ya, tetapi tidak sampai menyebabkan gangguan klinis gitu. Jadi kayak untuk misalnya gangguan klinis itu kayak osteoporosis gitu, itu belum sampai menyebabkan osteoporosis, hanya menjadi penurunan bone mineral density gitu ya. Kemudian dari hasil penelitian yang lain ini juga menemukan bahwa kelompok vegan itu memang tidak bisa memenuhi kebutuhan ya, jadi hampir 44,5, jadi hampir setengah dari jumlah sampelnya memang tidak bisa memenuhi kebutuhan kalsium, jadi di bawah 535 mg per hari, padahal kebutuhan kalsium pada anak itu seribuan ya. Jadi di penelitian ini ditemukan asupannya memang sangat jauh dari rekomendasi, dan memang 30% akan lebih beresiko untuk mengalami patah tulang gitu ya. Tetapi pada yang individuals ternyata ditemukan di sini tidak ada efek yang negatif antara asupan kalsium yang rendah dengan kesehatan tulang gitu. Jadi efeknya ternyata tidak terlalu signifikan pada anak-anak seperti itu. Jadi karena mungkin memang kebutuhannya memang tidak sebanyak usia yang lebih tua gitu atau yang dewasa ke atas gitu. Karena memang kalau dewasa ke atas kan memang juga terjadi penurunan ini kan, penurunan densitas massa tulang. Jadi kalau kekurangan kalsium itu bisa menjadi lebih berbahaya. Tapi kalau yang pada masa anak-anak itu memang relatif lebih stabil, tidak ada kejadian penurunan massa tulang. Jadi ini berkaitan dengan kalsium, tetapi balik lagi ya, kalau misalnya tidak yakin bisa memenuhi kebutuhan kalsium, terutama yang sudah tidak mengkonsumsi susu dan produknya, maka untuk upaya preventif sebaiknya memang dilakukan suplementasi kalsium seperti itu. Terutama yang masih ASI ya, karena komposisi kalsium dan vitamin D utamanya pada ASI itu memang cenderung
lebih rendah gitu ya. Even pada ibu yang tidak vegetarian itu sebenarnya juga resiko defisiensinya itu cukup tinggi loh sekarang gitu. Jadi apalagi pada ibu yang vegan gitu ya, kemudian menyusui, jadi ASI yang diberikannya tidak cukup. Oke, lanjut ke zat gizi terakhir kayaknya. Ini ada kobalamin, vitamin B12. Jadi untuk vitamin B12 ini juga merupakan salah satu zat gizi atau mikronutrien yang resiko defisiensinya sangat tinggi sekali pada kelompok vegetarian gitu ya. Karena mostly vitamin B12 memang dari produk hewani gitu. Ada beberapa penelitian di sini yang saya paparkan gitu ya. Di penelitian yang pertama, ini dari 48 anak-anak usia 2 sampai 5 tahun, vegan sejak lahir, 76% menggunakan suplemen dan tidak ditemukan adanya defisiensi gitu. Jadi nggak ada anak yang atau penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata even ada risiko untuk mengalami defisiensi tapi sudah diantisipasi dengan diberikan suplementasi ternyata tidak ditemukan loh adanya defisiensi vitamin 12 which is bagus gitu kan, dan ini mendukung hasil atau mendukung paparan saya tadi di awal bahwa suplementasi ini bisa menjadi salah satu alternatif solusi gitu ya untuk mencegah terjadinya defisiensi mikronutrien. Penelitian terbaru di tahun 2006, tapi ini penelitiannya agak lemah ya, selain karena juga sampelnya itu sedikit gitu ya. Jadi 32 vegetarian, 5 diantaranya itu yang vegan full. Mostly semuanya itu punya asupan yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan, tetapi dari 32 itu nggak semuanya mengalami penurunan konsentrasi serum vitamin B12. Jadi hanya sekitar 7 dari 32 yang vegetarian dan 5 yang vegan full itu juga yang mengalami penurunan konsentrasi serum vitamin B12 gitu. Tapi di penelitian ini memang agak lemah gitu ya, dan karena tidak menggunakan suplementasi tadi, jadi dari kelompok yang vegan full itu semuanya mengalami penurunan serum vitamin B12, tapi kalau yang vegetarian itu hanya 7 dari 28 ya, berarti kalau 22 kurangi 5 jadi nggak semuanya gitu. Jadi untuk yang kelompok vegetarian itu masih bisa memenuhi kebutuhan vitamin B12-nya. Kemudian studi lain ini pada 48 preschool, ini masih sama dengan penelitian yang nomor 1 tadi ya sebenarnya. Di sini diberikan cobalamin fortified soy milk gitu ya. Kemudian juga diberikan nutritional yeast fortified gitu ya. Ini bahan-bahan makanan yang sudah difortifikasi dengan vitamin B12 gitu ya. Ini juga menyebutkan tidak ada kasus defisiensi vitamin B12 yang ditemukan. Jadi kuncinya itu sebenarnya walaupun dari sumber makanan yang diperbolehkan untuk kelompok vegan itu rendah kandungan vitamin B12-nya, tapi ada sumber lain, even itu baik itu dari makanan fortifikasi atau dari suplemen gitu ya. Jadi untuk makanan yang difortifikasi vitamin B12 itu bisa sangat dipertimbangkan, apalagi di zaman sekarang seperti tadi saya bilang ya. Ya udah banyak banget atau sudah beredar cukup banyak atau lebih bervariasi lah makanan-makanan yang difortifikasi dengan vitamin B12 khususnya untuk kelompok vegan, karena jumlah vegan kan semakin tahun juga mengalami peningkatan gitu ya. Ada beberapa related study di sini ya, jadi penelitian-penelitian yang masih terkait dengan antara bagaimana sih tumbuh kembang anak yang menjalankan pola diet vegan. Ini ada satu penelitian pada 53 macrobiotic infants dibandingkan dengan 57 omnivorous infant atau non-vegan ya, ini maksudnya. Di sini ada 4 key points dari resultnya. Yang pertama, ternyata anak-anak yang mengalami atau menjalankan macrobiotic diet ini menunjukkan berat badan yang lebih rendah. Kemudian ini ada gangguan pada perkembangannya, yaitu menunjukkan perkembangan motorik dan juga perkembangan bahasa yang lebih lambat. Gitu ya. Tetapi di sini tidak disebutkan lambat itu maksudnya apakah memang lebih lambat dari yang normal atau terlambatnya itu memang terlambat nggak sesuai sama usianya gitu ya. Yang jelas di sini adalah lebih lambat dibandingkan yang omnivorous infants. Kemudian bayi-bayi yang diberikan pola diet makrobiotik itu juga memiliki level plasma vitamin B12 yang lebih rendah. Sedangkan untuk plasma asam folat
itu lebih tinggi pada mereka yang menjalankan pola diet makrobiotik gitu ya. Karena kan memang kalau asam folat juga lebih atau kandungannya pada produk-produk nabati juga cukup banyak. Yang terakhir, hasil yang berkaitan dengan kekurangan vitamin D ditemukan adanya gejala dari rickets pada 28% bagi yang menjalankan pola makrobiotik diet gitu ya. 55% bahkan sekitar bulan Maret sampai April, di mana mungkin waktu bulan Maret sama April ini kan bukan summer ya, jadi mungkin paparan vitamin D-nya juga jauh lebih rendah, kemudian asupan vitamin D-nya karena dia makrobiotik diet itu juga lebih rendah, jadi kayak individu atau anak-anak yang mengalami gejala ricketsnya juga jadi meningkat gitu ya. Jadi ini penelitian yang mendukung bahwa pola diet vegan yang terlalu restrik atau terlalu ketat gitu ya, itu makrobiotik, ternyata berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Next, ini studi lainnya yang juga masih berhubungan. Di studi ini sampelnya lebih banyak ya, 404 anak usia 5 bulan sampai 10 tahun. 75%-nya itu vegan, ditemukan memang lebih pendek ya, smaller at young age. Kemudian akan tetapi setelah 5 tahun itu tidak ada perbedaan tinggi badan yang signifikan. Walaupun lebih rendah tapi nggak signifikan gitu secara statistik. Gitu. Jadi kayak bisa dibilang sama, tidak ada perbedaan yang signifikan. Untuk berat badannya itu juga lebih lighter atau lebih ringan, sekitar 1,1 kg pada usia 9 dan 10 tahun. Gitu. Di bawah usia itu tidak ditemukan perbedaan berat badan yang cukup signifikan. Gitu. Jadi ini hasilnya menunjukkan kalau misalnya pola diet vegetarian ternyata bisa berpengaruh juga pada berat badan dan juga tinggi badan, ya. Oke. Jadi ini adalah important notes dari materi pola diet vegan pada anak, gitu ya. Bagaimana itu mempengaruhi tumbuh kembangnya atau tidak. Pertama yang paling penting adalah bagaimana ya memenuhi kebutuhan energi pada saat weaning diet. Jadi pada saat MPASI ini maksudnya, jadi mulai MPASI itu bagaimana supaya bisa memenuhi kebutuhan energinya, tentunya dengan pengaturan densitas energi juga yang baik. Kemudian menginklusikan atau memasukkan dairy products, ya jadi dengan pola lakto ovo atau mungkin yang lakto vegetarian itu masih disarankan gitu ya, karena ini selain bisa membantu mencukupi asupan protein, membantu memenuhi kebutuhan energi, selain itu juga bisa atau mengandung IGF-1, insulin like growth factor, di mana IGF-1 ini bisa menstimulasi linear growth atau pertumbuhan tinggi badan. Gitu. Jadi bagus juga untuk mencegah terjadinya stunting gitu. Jadi konsumsinya ini masih disarankan gitu ya, kalau bisa kan. Gitu. Kemudian hati-hati dengan konsumsi cereal food yang memiliki kadar serat yang sangat tinggi. Ya ini perlu berhati-hati karena tadi serat salah satunya menghambat penyerapan dari zat besi gitu ya, dan kalau kekurangan zat besi ini nanti bisa mengganggu perkembangan. Kemudian yang terakhir, penggunaan makanan yang difortifikasi. Ini nggak cuma vitamin B12 ya, tapi vitamin-vitamin dan mineral lainnya yang beresiko untuk defisiensi atau suplemen itu juga bisa menjadi alternatif yang kita pilih gitu ya sebagai nutritionist dietitian untuk mencegah terjadinya gangguan tumbuh kembang pada anak yang menjalankan pola diet vegetarian gitu. Mungkin ini yang jadi sasaran orang tua ya, jadi kita mengedukasi orang tua. Kira-kira kalau pada anak vegan itu resikonya apa saja, kemudian hal-hal apa saja yang bisa menjadi solusinya. Jadi kita berikan beberapa alternatif. Oke, ini sum up materi vegetarian pada anak-anak. Next, oh belum ternyata. Ini satu slide terakhir. Ini ada sudah ada guidelines gitu ya. Sebentar. Oke, ini ada satu slide terakhir. Ini terkait guideline yang direkomendasikan untuk anak-anak yang diberikan MPASI atau mulai diberlakukan pola diet vegetarian, gitu ya.
Jadi untuk proteinnya ini bisa digunakan alternatif untuk vegan itu banyak produk bean and soy, jadi produk-produk kacang-kacangan, kacang kedelai gitu ya, yang memiliki kandungan lisin yang cukup tinggi dibandingkan dengan sereal ya. Kemudian untuk energi itu bisa juga ditambahkan dietary fat ya. Bisa sampai 30%, bahkan mungkin bisa lebih ya, bisa sampai 40-50% gitu supaya bisa memenuhi kebutuhan energinya. Kemudian untuk vitamin D, alternatifnya itu ada vitamin D fortified soy milk atau suplemen. Vitamin B12 juga sama, fortified soy milk atau juga mungkin suplemen. Zat besi ini bisa dari beberapa jenis protein nabati. Kemudian bisa juga ditambahkan jenis tambahan vitamin C ya untuk mengenhance penyerapan dari zat besi karena sebenarnya tubuh itu sangat pintar ya ketika kadar zat besi itu dalam tubuh dalam kondisi yang rendah gitu atau bahkan kurang, maka tubuh itu akan memaksimalkan penyerapan dari zat besi. Gitu. Jadi kayak secara otomatis itu ada sinyalnya gitu ya, sehingga penyerapan zat besi itu akan lebih ditingkatkan supaya apa? Supaya kadarnya di dalam darah itu atau di dalam tubuh itu menjadi normal lagi. Gitu. Tapi emang sebaiknya dibantu dengan vitamin C supaya memang lebih optimal lagi gitu. Kemudian kalsium masih sama bisa dari produk fortifikasi soy milk gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa eksplor ya. Kira-kira kalau produk di Indonesia itu kira-kira apa saja sih produk-produk yang sudah difortifikasi yang bisa menjadi alternatif untuk kelompok anak vegetarian. Oke. Nah, tadi benar-benar yang terakhir. Sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu vegetarian pada remaja. Ya, ini data didapatkan dari populasi di Swiss gitu ya, karena populasi di Indonesia rasanya belum banyak yang fokus ke vegetarian pada anak dan remaja gitu ya, makanya agak sulit mendapat datanya. Data di Swiss di tahun 2017, jadi relatif sangat baru, ditemukan ternyata gitu ya, kelompok vegetarian di sini eh 3% ini yang vegan full, kemudian 11% ini yang vegetarians, kemudian ada flexitarian, sisanya meat eaters. Ternyata di usia remaja gitu ya, sekitar usia 15, ini sebenarnya range remaja itu kan cuma sampai usia 18 tahunan, 18-19 tahunan ya. Ini di tengah-tengahnya lah, tapi kita anggaplah di sini remaja ya, karena nggak ada data yang lebih muda usianya. Bisa kita lihat di sini ternyata prevalensi yang menjalankan pola diet vegetarian gitu ya, baik flexitarian, vegan maupun vegan, itu ternyata lebih tinggi dibandingkan kelompok usia yang lebih tua gitu ya, di atas 35 tahun tuh lebih banyak meat eaters-nya kan. Ini 71%. Tapi di usia 15 sampai 34 tahun ternyata meat eaters-nya itu lebih sedikit. Ternyata lebih banyak nih yang menjalankan pola diet vegetarian. Artinya bahwa tren pola diet vegetarian di kalangan remaja itu juga sudah mulai mengalami peningkatan gitu. Banyak remaja-remaja yang ternyata menjalankan pola diet vegetarian gitu ya. Nah, mungkin apakah di Indonesia juga terjadi hal yang sama? Nah, teman-teman bisa nih melakukan survei gitu ya, misalnya di kelompok vegetarian gitu. Kemudian lihat range kelompok usianya itu apakah sama seperti ini atau justru menunjukkan tren yang berbeda. Di Amerika sendiri di tahun 2014 dilaporkan di sini remaja antara usia 10 sampai 19 tahun itu sekitar 13% gitu ya, dan ini banyak juga yang menjalankan pola diet vegetarian gitu ya. Nah, sebenarnya kalau pola diet vegetarian pada remaja, key points-nya sama nggak Bu dengan pola diet vegetarian pada kelompok yang lain? Intinya sama, ya. Pada kelompok remaja juga bisa mengalami resiko defisiensi zat gizi sesuai dengan tipe diet vegan yang dia lakukan atau yang dia jalankan gitu ya. Semakin semakin banyak makanan yang dibatasi, maka resiko defisiensinya juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu, balik lagi, well-planned vegetarian diets can provide adequate protein to promote growth and development among pups and adolescents. Ya, jadi dengan pola diet vegetarian yang direncanakan dengan baik gitu ya, gimana caranya supaya energinya cukup, proteinnya cukup, mikronutriennya juga cukup, itu tetap bisa memaksimalkan tumbuh kembang yang terjadi pada fase remaja gitu ya. Kalau bisa
beberapa makanan itu juga masih dikonsumsi gitu ya, terutama makanan-makanan yang dari hewani, contohnya misalnya susu atau olahannya ya, minimal 2 kali aja per minggu gitu ya. Jadi kayak mungkin lebih ke arah flexitarian gitu ya, atau mungkin lebih ke arah yang lakto-ovo atau vegetarian gitu ya. Karena susu dan juga olahannya ini kan merupakan sumber kalsium yang juga sangat penting untuk mendukung tadi peak head velocity-nya atau head spurt-nya supaya itu juga bisa optimal terjadi pada masa remaja. Nah, eee beberapa zat gizi yang menjadi perhatian, ada protein, kalsium, zinc, zat besi, vitamin D, B6, dan B12. Hampir sama lah ya dengan kelompok usia yang lainnya, karena kan memang pada dasarnya ya pola diet vegan pada semua kelompok usia itu sama. Jadi risk nutriensnya juga hampir sama. Nah, yang menjadi masalah di kelompok remaja ini bahwa pola diet vegan itu ternyata bisa delay sexual maturation atau bisa menunda pematangan seksual gitu ya. Kenapa? Karena seperti tadi saya katakan di awal kalau misalnya pada kelompok vegetarian ini kan konsumsi lemaknya kan jauh lebih rendah gitu ya biasanya dan mostly juga jenis lemak yang lemak tidak jenuh gitu ya sehingga um, ini bisa membuat remaja-remaja terutama perempuan yang menjalankan pola diet vegan itu memiliki fat mass yang lebih rendah. Kalau fat mass-nya lebih rendah, otomatis lemak yang digunakan sebagai prekursor untuk mensekresi estrogen itu menjadi berkurang sehingga bisa mendelay sexual maturation-nya ini. Artinya menarche-nya itu bisa muncul lebih lambat dibandingkan yang non vegan. Seperti itu. Nah, kemudian alasan kenapa sih sebenarnya remaja itu menjalankan pola diet vegetarian? Ini agak berbeda ya sama anak-anak. Kalau anak-anak tadi kan hampir semuanya itu karena memang orang tuanya menjalankan pola diet vegetarian karena anak-anak nggak bisa memilih. Sedangkan pada remaja, dia sudah bisa menentukan gitu ya pola diet apa sih yang mau dia lakukan, gitu, yang mau dia jalankan gitu ya. Jadi alasan remaja menjalankan pola diet vegan ini lebih bervariasi. Yang pertama ada memang karena culture, kebudayaan atau karena agama gitu ya. Kemudian ada yang karena animal welfare, ini maksudnya kayak lebih ke masalah atau concern-concern yang berkaitan dengan lingkungan, dengan hewan gitu ya. Dengan maksudnya kayak sayang sama hewan jadi nggak mau mengkonsumsi gitu ya. Kemudian health belief, kepercayaan terhadap kesehatan, maksudnya percaya kalau diet vegan ini bisa menyehatkan gitu ya. Kemudian memang berniat untuk diet atau merestriksi kalori atau merestriksi asupan lemak, ya. Dan yang terakhir itu as a means of exerting independence by adopting eating behaviors that differ from those of the teens family. Jadi dia mau menunjukkan apa ya cara untuk menunjukkan independensi lah. Jadi dia punya pola makan yang beda sama keluarganya gitu. Jadi alasannya lebih beragam gitu ya. Nah, ini beberapa health benefits dari pola diet vegetarian yang dijalankan pada saat remaja. Sebenarnya health benefits-nya cukup banyak gitu ya. Intake seratnya menjadi lebih tinggi seperti kita tahu apalagi di Indonesia gitu ya. Lebih dari 90% populasi kita itu masih kurang konsumsi seratnya gitu ya. Sedangkan ini pola diet vegan ini justru benefitnya itu bisa meningkatkan asupan serat, kemudian asupan vitamin mineralnya juga lebih tinggi karena lebih banyak konsumsi makanan-makanan yang bersumber dari tumbuhan. Kemudian konsumsi makanan-makanan manis dan makanan-makanan yang asin itu lebih berkurang, which is good juga untuk pencegahan penyakit-penyakit degeneratif gitu ya. Asupan lemak total dan lemak jenuhnya juga lebih rendah, itu juga bagus untuk mencegah terjadinya penyakit kardiovaskular. Jadi secara umum ada banyak health benefit yang bisa didapatkan apabila remaja itu mengalami pola diet vegetarian. Tetapi nanti tetap ada caution-nya ya, tetap ada hal-hal yang harus diperhatikan gitu ya supaya diet vegan pada kelompok remaja ini tetap ada health benefits-nya tanpa mengganggu tumbuh kembangnya. Nah ini yang menjadi concern apa gitu ya? Kenapa kok tadi kan health benefits-nya banyak, terus kenapa kok remaja itu mesti hati-hati maksudnya ketika kita tahu remaja tersebut menjalankan pola diet vegan itu tetap harus ada hal yang kita concern gitu ya, yang jadi concern kita gitu ya. Yang pertama adalah kalau misalnya pola diet vegan itu adalah hal yang digunakan oleh remaja untuk menutupi gangguan pola makan atau eating disorder gitu ya. Jadi misalnya dia nih anoreksia gitu, tapi bilangnya vegetarian gitu. Jadi kayak nggak makan ini nggak bisa, makan itu nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya dia itu
punya anoreksia. Nah, itu yang dihindari gitu. Jangan sampai restriksi kalorinya itu terlalu tinggi sekali sampai menyebabkan gangguan energi yang kronis gitu. Kemudian yang kedua, tentu yang menjadi concern kita juga mikronutrien yang beresiko untuk defisiensi ya pada kelompok vegetarian yang tadi sudah sempat saya bahas. Ya, jadi ini adalah contoh bagaimana sih daily food guide untuk lacto-ovo dan vegetarians untuk usia 11 tahun ke atas yang membutuhkan sekitar 2.200 sampai 2.800 kilokalori per hari. Ya, jadi ini untuk lacto-ovo dan ini untuk vegan. Jadi ini adalah patokan gitu ya, pola diet untuk remaja yang menjalankan pola diet vegetarian yang well executed gitu. Jadi nanti kalau teman-teman dapat klien remaja yang menjalankan pola diet vegetarian, teman-teman bisa look up ke slide ini atau misalnya ke bukunya, ke textbooknya. Ini bukunya Judith Brown, judulnya Nutrition Through the Life Cycle. Bisa lihat di sini kira-kira apa saja makanan yang bisa dikonsumsi supaya tetap bergizi seimbang gitu ya, walaupun vegan. Ada kelompok karbohidrat itu roti, grains, sereal, ya untuk lacto-ovo 9 sampai 11 porsi, vegan 10 sampai 12 porsi, tinggal ditentukan ya dia butuhnya 2.200 atau 2.800. Kemudian ada legumes, kemudian ada sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, kemudian ada susu dan produk olahannya. Di lacto-ovo itu disarankan 4 ya. Kemudian untuk pengganti susu dan produk olahannya kalau pada yang vegan full itu bisa menggunakan susu soya, susu almond yang sudah difortifikasi dengan kalsium dan vitamin D. Gitu ya. Kemudian untuk eggs ini masih di lacto-ovo bisa mengkonsumsi setengah sampai 1 ya setiap hari, tetapi kalau misalnya dia sudah tidak mengkonsumsi telur ya ini dihapuskan, bisa digantikan ke bahan makanan yang lainnya. Gitu. Jadi ini adalah contohnya ya bagaimana nanti kita bisa merencanakan pola diet vegan untuk remaja supaya health benefit-nya dapat gitu ya, tapi kita bisa mengantisipasi health concern yang tadi berkaitan dengan defisiensi mikronutrien dan juga restriksi kalori yang terlalu berlebihan. Nah, kemudian ini yang menarik ya. Jadi ada position statement gitu, bahwa position statement ini ternyata ada perubahan. Yang pertama itu dari Academy of Nutrition and Dietetics di tahun 2016. Ini well planned vegetarian diets ini appropriate. Jadi sebenarnya diet vegetarian itu tidak berbahaya, tidak banyak mempengaruhi tumbuh kembang asalkan well planned ya. Well planned itu maksudnya ya benar-benar direncanakan gitu ya. Kira-kira tadi kalau misalnya ada resiko defisiensi ini sudah bisa diantisipasi entah itu dengan fortifikasi atau dengan suplementasi gitu. Jadi di all stage of the life cycle baik itu kehamilan, menyusui, bayi, anak-anak, remaja dan atlet it's all good gitu ya. Jadi nggak apa-apa selama itu well planned. Nah, yang menjadi masalah itu kan apabila nggak well planned kemudian sudah terjadi gangguan gitu ya, sudah terjadi masalah atau jadi perubahan status gizi itu baru bingung gitu. Dan ini yang tidak diharapkan. Nah, yang menarik itu ini dari EPSGAN gitu ya. Di tahun 2008 dan 2017 itu terjadi perubahan. Di tahun 2008 mereka bilang position statement-nya infants and young children should not receive a vegan diet. Ya ini udah jelas ya, should not receive a vegan diet berarti jangan. Tapi di tahun 2017 ternyata ada perubahan bahwa vegan diet should only be used under appropriate medical or dietetic supervision and parents should understand the serious consequences of failing to follow advice regarding supplementation of the diet. Artinya bahwa sebenarnya ini dia bermain kata-kata ya, intinya sebenarnya vegan itu boleh gitu tapi harus well planned gitu, bahasanya agak lebih menyeramkan dibandingkan bahasanya Academy of Nutrition and Dietetics menurut saya. Tetapi ini intinya itu menekankan bahwa it's okay vegan diet gitu ya, tapi benar-benar harus diperhatikan nih, benar-benar harus disupervisi sama dietitian dan juga sama tim kesehatan atau nakes yang lainnya gitu ya. Dan orang tua juga harus paham kalau misalnya pola diet vegan ini dijalankan tidak sesuai advice dietitian, maka ada efek-efek yang harus diterima oleh orang tuanya gitu ya, whether itu saran untuk suplementasi atau saran untuk mengkonsumsi makanan berfortifikasi gitu ya. Jadi ini menarik sih position statement-nya agak mengalami perubahan gitu karena seperti tadi saya bilang sekarang
Makanan fortifikasi itu udah banyak banget. Teman-teman kalau misalnya pernah ke restoran vegan ada di Surabaya, di Jalan Biliton situ, itu mungkin kalau teman-teman ke sana mungkin akan sekaget pertama kali saya ke sana gitu, karena ternyata makanan vegetarian itu sangat beragam sekali. Ya, itu tuh beyond yang kita tahu. Jadi nggak cuma sayur, buah, salad, dan sebagainya ya. Tapi itu banyak banget. Bahkan rasanya itu ada yang benar-benar mirip telur, padahal itu bukan telur. Rasanya ada yang benar-benar mirip daging ayam, padahal bukan daging ayam. Jadi mereka sudah sangat baik, sudah sangat cerdas gitu ya menurut saya untuk membuat bahan makanan yang benar-benar mirip dengan makanan-makanan biasa, tapi sebenarnya itu vegan gitu, masih plant based gitu, dengan ada beberapa juga yang ditambahkan mikronutrien dan sebagainya kayak gitu. Jadi sekali-sekali mungkin boleh main ke sana kalau lagi awal bulan atau lagi uang sakunya lagi banyak ya, karena memang makanannya agak relatif mahal. Tapi sebagai anak gizi gitu ya, atau sebagai nanti lulusan gizi gitu ya, menurut saya perlu sih sekali-sekali tahu gitu ya bagaimana sih orang-orang vegan itu makannya apa aja sih dan gimana rasanya. Oke, untuk nge-wrap up materi hari ini, jadi ini ada beberapa outcome variable yang dinilai pada kelompok vegetarian gitu ya, dan implikasinya pada anak-anak dan remaja yang menjalankan pola diet vegetarian. Untuk protein ini bisa adekuat kalau asupan kalorinya juga adekuat. Ya, jadi ini kayak selalu berdampingan gitu ya. Energinya adekuat, proteinnya juga bisa adekuat. Omega 3 ini juga bisa masih adekuat. Kemudian untuk zat besi ternyata tidak ada bukti untuk mempengaruhi plasma status. Kalsium ini half of recommended intakes, minimal yang dikonsumsi ya. Minimal yang dikonsumsi. Kemudian yang vitamin D ternyata tidak ada data pada anak-anak. Kobalamin tidak ada data pada anak-anak, tetapi tadi ada data pada kelompok yang remaja ya. Pada remaja. Kemudian yang lainnya asam folat, potasium, dan magnesium ini tidak terlalu banyak data, tapi kalau asam folat tadi sudah cukup ya, ada beberapa penelitian. Kemudian yang terakhir ini weight dan height, berat badan dan tinggi badan yang merupakan indikator pertumbuhan didapatkan lighter ya, jadi lebih ringan berat badannya, kemudian slightly less tall atau sedikit lebih pendek tetapi masih dalam range yang normal gitu ya. Tentunya dengan catatan itu tadi kalorinya cukup, proteinnya cukup, dan defisiensi mikronutriennya bisa diminimalisir. Gitu. Oke, wrap up selanjutnya, wrap up ada banyak. Wrap up yang selanjutnya, jadi apa kuncinya pada anak-anak pada yang menjalankan pola diet vegan? Intinya apabila memenuhi kebutuhan energi, mesti diperhatikan bahan makanannya ya, yang berdensitas energi tinggi gitu ya, supaya volume makanannya bisa ditekan ya. Dan yang paling penting adalah ini, growth should be monitored closely gitu. Jadi hampir sama sih pada kondisi yang nggak vegan kan sebenarnya juga per bulan juga diawasi. Nah pada vegan ini mungkin agak sedikit lebih strict lagi gitu ya, karena khawatirnya terjadi tadi failure to thrive atau gagal tumbuh gitu ya, sehingga nanti ini bisa berdampak pada stunting gitu. Kemudian pada remaja ini juga harus diperhatikan status gizinya, sebisa mungkin masih pada range yang normal, jangan sampai mengalami malnutrisi atau gizi kurang gitu ya. Karena kondisi gizi kurang tadi yang lebih banyak berpengaruh pada maturasi seksual. Oke, untuk penelitian lebih lanjut di kotak yang kuning, kalau misalnya teman-teman berniat untuk melanjutkan atau tertarik dengan tema pola diet vegan pada anak dan remaja, ini bisa longitudinal studies. Tapi kalau longitudinal studies agak lama ya. Mungkin bisa juga mengukur efek suplementasi dan fortifikasi, dan bisa juga meneliti pada subpopulasi yang memang spesifik menjalankan pola diet vegan tertentu. Untuk prevention atau pencegahan masalah tumbuh kembang pada anak dan remaja yang menjalankan pola diet vegetarian, terutama pada anak-anak, yang pertama, orang tua harus diberikan edukasi ya bagaimana suplementasi atau fortifikasi yang baik, zat gizi apa saja yang beresiko untuk defisiensi dan sebagainya.
Kemudian targeting risk group. Maksudnya targeting risk group ini misalnya ada populasi vegan. Nah, risk groupnya ini siapa saja? Kan ada misalnya ibu hamil, ibu menyusui, tadi kemudian anak-anak dan remaja ini merupakan risk group dibandingkan yang kelompok dewasa menjalankan pola diet vegetarian. Nah, itu ditarget untuk diedukasi lebih supaya bisa mencegah terjadinya defisiensi baik makro maupun mikronutrien yang bisa menyebabkan penurunan status gizi. Well, saya rasa itu yang terakhir. Semoga nggak terlalu panjang ya penjelasannya. Saya akhiri dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa nanti kita lanjutkan di sesi diskusi. Harapan saya ini bisa dipahami ya. Dan sampai ketemu di sesi diskusi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.